Kabar Semeru, pengalaman mistis pendaki saat mendaki Gunung Semeru. Ada penampakan pocong, Dewi Penunggu Ranu Kumbolo. Dilansir dari Dek Jabar, Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dan memiliki panorama alam yang memikat. Tak heran banyak di antara pecinta pendaki gunung mengarahkan tujuannya ke Gunung Semeru. Di balik semua itu, Gunung Semeru memiliki 1000 cerita mistis yang pernah dialami oleh sejumlah pendaki. Bahkan masyarakat di sekitar Semeru tahu betul tentang cerita mistis yang sangat kental dengan kehidupan di sana. 4 kisah di luar nalar manusia biasa, pertemuan dengan makhluk tak kasat mata. Yang pertama, mendaki bareng orang asing. Kisah ini dialami oleh sekelompok tim pendaki berjumlah 5 orang. Di tengah perjalanan pendakian, mereka bertemu seorang wanita yang mengaku pergi mendaki ke gunung tersebut sendirian. Karena merasa kasihan, kelima orang pendaki mengajak bergabung bersama-sama untuk mencapai puncak Semeru. Namun di tengah perjalanan, suasana sudah mulai sore. Bahkan di sekitar lokasi suasananya mulai remang-remang. Mereka pun memutuskan berkemah. Sehubungan dengan cuaca dan situasi tidak memungkinkan untuk dilanjut, tempat yang dijadikan berkemah di salah satu pos pemantauan pendaki. Seperti biasanya, dalam berkemah, 1 orang berjaga untuk menghalau binatang buas. Orang yang berjaga dan mendapat tugas menjaga kondisi sekitar mengaku melihat wanita asing itu keluar dari tenda berjalan menuju arah hutan. Rasa khawatir pun muncul. Orang dalam kelompok yang mendapat tugas itu memutuskan mengikuti si wanita yang keluar tadi. Entah mengapa, dalam hitungan beberapa langkah, sang wanita menghilang. Dalam benak orang yang membuntutinya, kenapa jalannya cepat sekali, padahal hari hampir gelap dan di sekitarnya banyak pohon besar. Takut terjadi sesuatu, orang yang giliran berjaga tadi berinisiatif membangunkan rekannya yang lain. Mereka sepakat setelah hari mulai terang akan mencari si wanita misteri itu bersama-sama. Siang pun tiba, mereka bersiap untuk mencari sang wanita misterius yang meninggalkan kemah saat malam tiba. Saat melakukan pencarian sosok wanita misterius, mereka dikejutkan dengan penemuan sosok mayat yang mirip dengan sang wanita misterius yang tengah mereka cari. Penemuan jasad wanita itu berada di dasar jurang Semeru. Kelompok pendaki itu lalu menghubungi tim SAR melalui kontak walkie-talkie dan telepon seluler. Belakangan diketahui, sang wanita misterius itu adalah seorang pendaki yang hilang di Gunung Semeru sebulan sebelumnya. Cerita mistis yang kedua, Penunggu Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo adalah salah satu tempat di Gunung Semeru yang dianggap memiliki banyak penunggu tidak kasat mata. Pendaki dihimbau untuk sampai di lokasi ini sebelum malam tiba. Dapat dibayangkan jika para pendaki belum sampai di tempat Ranu Kumbolo sebelum malam, apa yang akan terjadi? Tentunya imbauan itu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Konon, Penunggu Ranu Kumbolo diyakini sebagai jelmaan sosok dewi perempuan yang kerap muncul di tengah danau. Bahkan sejumlah pendaki mengaku melihat jelmaan. Sosok sang dewi dan kemunculannya ditandai adanya kabut tebal seperti embun. Bukan hanya sosok jelmaan seorang dewi, tapi makhluk halus lain pun sering dijumpai para pendaki saat melintas Ranu Kumbolo. Konon, makhluk halus itu adalah hantu pocong. Hantu pocong kerap menampakkan diri saat para pendaki kemalaman melewati Ranu Kumbolo. Cara penampakan hantu pocong kepada pendaki yaitu melayang di udara sambil tertawa kecil dengan suara nyaring, bahkan menampakkan wajah yang begitu seram. Cerita mistis yang ketiga, Ditegur Penunggu Gunung Semeru.
pendaki asal Malang, Jawa Timur menceritakan pengalamannya saat mendaki Gunung Semeru tahun 2009. Bersama 3 rekannya berencana menginap di kawasan Kalimati. Selama perjalanan dari Rano Pane menuju titik menginap, mereka melewati Or-or Ombo dan Cemoro Kandang. Dari wilayah itu, medan yang dilalui terus menanjak dan terjal hingga Jambangan. Keempat pendaki merasa kelelahan akibat medan yang ekstrim. Tanpa disadari, salah seorang di antara mereka ngomel tak karuan, yang tak pantas untuk diucapkan di wilayah asing baginya. Sesampainya di tempat aman, keempat pendaki itu dengan santai bergegas mendirikan tenda. Mereka beristirahat untuk mengumpulkan tenaga untuk persiapan keesokan harinya melanjutkan pendakian. Setelah kondisi dianggap aman, keempat mulai disergap rasa ngantuk dan terlelap. Saat itulah mulai dirasakan ada keanehan. Perasaan mereka seperti ada orang yang menarik pelan keluar tenda. Mereka terbangun dan semuanya sudah berada di luar tenda. Di antara mereka pun terjadi adu mulut, saling tuding satu sama lain. Terlebih ada yang mengaku memukul dari belakang. Anehnya, setelah terasa ada yang memukul, melihat ada sebuah bangunan mirip pemandian putri di kawasan Arcodopo. Dari peristiwa aneh itu, mereka berempat pun menyadari hal itu mungkin karena umpatan-umpatan kotor dan sombong yang keluar dari mulut rekan mereka. Sebagai balasannya, mereka mendapat teguran dari penunggu Gunung Semeru. Cerita mistis yang keempat, prajurit Arcodopo. Untuk bisa sampai ke puncak Mahameru, pendaki pasti melewati tempat ini. Arcodopo adalah tempat sepasang arca diletakkan di ketinggian 3002 mdpl. Keberadaan arca ini masih menjadi misteri di kalangan para pendaki. Orang-orang yang mengaku pernah melihat penampakan arca ini menyebutkan hal yang berada. Ada yang menyebutkan kedua arca ini berukuran kecil, ada pula yang mengatakan sebaliknya. Konon, kedua arca ini sudah tidak utuh lagi kondisinya karena kepalanya hilang dan terpotong. Dilansir dari Dex Jabar, himpunan dari berbagai sumber.